Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wattabi'in wa jami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat jami'il awli Allah ta'ala fil masyriqi wal maghribi fil barri wal bahar was salihin wal jami'al ulama'ul amilin wa khususan illa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddina wa jami'il ahlina wa quryatina wa jami'il umara'is salihin bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Al-faslur rabi' fi bayani 'adadil 'ulumi fal 'ilmu az-zahiru lahu isna asyara fannan wa kadha 'ilmul batin lahu isna asyara fannan fa qussima bainal 'awam wal khawasi wa akhsal khawasi ala qadril istidad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fal ulumu munhasiratun fi arba'ati anwa'in. Al awwalu zahirus syari'ah minal amri wan nahyi wasyairil ahkam. Wasani batinuha asy-syari'atu wa yusamma ilmu tariqah. Wasalis batinul tariqah wa yusamma ilmul ma'rifah. Warrabi batnul bawatin wa yusamma ilmul haqiqah. Alhamdulillah, semalam kita sudah membahas masalah berhubungan dengan roh yang ada di dalam diri kita, sudah tuntung. Sekarang kita membahas masalah ilmunya lah. Ilmu Mujahidin di sini, ilmu tuh yang zahir tuh ada 12 cabang. Nah, zahir tuh. Kemudian ilmu batin tuh ada 12 cabang juga. Yang 12 tersebut dibagi lagi penggunaannya. Yang pertama sagan orang awam. Yang kedua sagan orang khusus. Yang ketiga khusus khusus apa tak? Iya, mungkin khusus ya. Jadi yang pertama orang awam, sagan umum. Yang kedua orang khusus. Yang ketiga khususnya khusus, ibaratnya dalam-dalamnya. Nah, apa tuh bahasanya, bahasa paham dok, pokoknya yang nomor 3 pokoknya khusus lagi. Apa kalau ibarat hotel itu apa? Spesial. Nah, itulah kira-kira. Jadi ada nama latte kira-kira. Nama latte, kemudian ada yang khas kambing, ada khas kangkap ya. Nah, ya masing-masing lah punya istilah kan, kepahaman masing-masing. Jadi ada sagan ilmu itu sagan orang awam, ada orang khusus, dan ada orang yang khusus gitu. Nah,
Akan tetapi jahidin di sini yang 12 tadi ditambah 12 menjadi 24 sesuai dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu hurufnya 24 huruf. Nah, kemudian jam kita ini 24 jam juga, siang dan malam. Jadi kita nih kada kawa keluar daripada 24 jam tadi. Kemana lagi? Siang di situ juga masuk, malam di situ juga masuk. Jadi jahidin di sini ada 24 ilmu yang perlu kita ketahui. Nah, akan tetapi jahidin diringkas menjadi 4 perkara ilmu tadi. Nah, 24 tadi menjadi 4 saja. Asalnya tadi kan 24, dihilangkan 20 menjadi diringkas 4 saja. Apa itu ilmunya jahidin? Yang pertama adalah ilmu syariah yang zahir. Itu membahas masalah larangan lawan perintah, lawan hukum-hukum. Itu dulu. Jadi yang syariat. Yang syariat ini adalah mengurus masalah perintah-perintah, larangan-larangan, dan hukum-hukum. Itu syariat. Misalnya perintah ma'mur ahlaka bis shalah, tentang sholat, wa'mur ahlaka biz zakat misalnya, supaya berzakat, wa'mur ahlaka bis saum, disuruh kita puasa, wa'mur masing-masing itu ngarangnya syariat tadi kan. Masalah hukum. Yang kedua jahidin adalah batin bersyariat. Nah, kayak apa nih? Batinnya tapi bersyariat. Yang disebut adalah ilmu tariqat. Nah, ini bersyariat juga, tapi batin. Sudah masuk ke batin nih. Mendalami maksudnya. Kalau yang tadi itu sama sekali luar aja. Apabila kada sesuai dengan perintah, kada sesuai lawan larangan, lawan Al-Quran hadis, pokoknya disalahkan tuh bang. Kada sesuai lawan aturan fikih, disalahkan tuh bang. Karena masih nang luar aja. Syariat itu artinya yang luar, yang kau dilihat, yang kau dipandang oleh panca indera kita nih, itu syariatnya. Nah, lebih dalam lagi tadi adalah batin, yaitu ilmu tarekat. Ilmu tarekat nih kayak seperti sudah masalah urusan KHT lah, urusan KHT. Dan salah satunya juga mempelajari ilmu tauhid itu adalah termasuk ilmu tarekat. Nah, mempelajari ilmu tauhid itu adalah termasuk salah satu ilmu tarekat. Tujuannya pembersihan hati kan, ilmu tauhid. Nah, kedua lagi jahidin di sini batin tarekat tapi bebatin. Nah, tarekat tapi bebatin. Kalau yang tadi syariat tapi bebatin. Kalau yang ini adalah tarekat tapi bebatin. Yang disebut orang adalah ilmu ma'rifat. Nah, ini sudah ilmu ketuhanan, ini sudah masuknya sudah. Yaitu orang yang sudah ma'rifat, yang dijemput ataupun yang diambili oleh Allah Ta'ala. Ini di sini sudah pahamnya nih. Ilmu ini nih, ilmu ma'rifat ini sudah. Orang tuh ibaratnya batinnya bertarekat, yang disebut adalah ilmu ma'rifat. Ini adalah seseorang ini kira-kira sudah mau diangkat jadi wali nih. Di sini nih. Yang keempat jahidin adalah batnul bawatini. Itu batin, di dalam batin kayak apa ya artinya inti gitu lah, kayak apa?
Jadi sudah batinnya lagi. Ibaratnya tuh kayak nior kan, minyak. Tapi kawal lagi diulah lang lebih halus lagi daripada minyak. Atom kan katanya. Nah, gitu. Nah, saking kada kawal dilihatnya tuh nah. Batin, tapi di dalam batin lagi. Yang disebut adalah ilmu hakikat. Jadi 4 aja jadi di sini. Yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah tarekat, yang ketiga adalah ma'rifat, yang keempat adalah hakikat. Penjelasannya di bawah inilah. Wala budda min husuliha kulliha. Alangkah bagusnya jihidin kita tuh mengetahui seberataan ilmunya tuh, supaya tahu kita nih diandak di mana, perjalanan di mana kita nih, apakah masih di syariat atau masih tarekat atau masih ma'rifat atau sudah di batin yaitu hakikat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syari'atu syajaratun wa tariqatu aqsanuha wal ma'rifatu awraquha wal haqiqatu asmaruha." Jahidin, ujar Rasulullah SAW, syariat itu bagaikan pohon, tarekat itu bagaikan cabang, ma'rifat itu bagaikan daun, hakikat itu adalah buahnya daripada pohon tersebut. Jadi memang harus ada biji pohon dulu, kadakawa dapat biji buah. Nah, kadakawa main hakikat langsung. Jadi berurutan, biji pohon dulu, kemudian disiram, dijaga, dipelihara sampai tumbuh, kemudian bercabang. Imba bercabang, beranting, akhirnya berbunga berdaun. Imbah berdaun, lawas kelawasan karena dipelihara terus, dijaga terus, dirawat terus, diperhatikan terus, akhirnya berbuah. Jadi ilmu ini seberataan tujuannya buah. Sedangkan berisi pohon, sedangkan berisi ranting, sedangkan berisi daun itu adalah sarana ataupun tangga, Mas. Tapi kada seberataan orang mampu sampai mendapatkan buah. Berdaun pun sudah lumayan, bercabang pun juga lumayan, ataupun hanya biji pohon tapi tumbuh, bagus juga daripada kada biji sama sekali. Kan semalam tuh kalau sudah orang tuh di syariat aja, kemudian ibaratnya ikhlas saja syariatnya, kada syirik, kada ria, kada sombong, syariat aja ini menghasilkan juga. Apalagi sampai tarikat tuh menghasilkan juga, ma'rifat menghasilkan juga, hakikat apalagi. Wal Qur'anu jami'un bi jami'iha bid-dalalati wal isyarati tafsiran wa ta'wilan. Seberataan itu jahidin, syariatnya kah, tarekatnya kah, ma'rifatnya kah, hakikatnya kah, Al-Qur'an itu sudah menjelaskan. Akan tetapi Al-Qur'an di sini penjelasannya ada dua. Ada yang mengikuti tafsir, ada yang mengikuti takwil. Jadi Al-Qur'an ini ada yang tafsir. Tafsir itu artinya ditafsirkan sesuai dengan hadis Nabi yang menurut akal, itu tafsir. Tafsir yang mengikuti
yang sesuai dengan akal tafsir, maka dari hadisnya pun harus sahih ataupun hasan pangkatnya, ataupun di bawahnya lagi adalah mutawatir, ataupun hadis yang disebut adalah hadis mutawatir, mudallis dan lain sebagainya. Pangkat hadis itu ada juga. Hadis itu berturunan. Nah, ada yang paling tinggi, ada yang tengah, ada yang tanggung, ada yang di bawah dan sebagainya. Itu hadis. Jadi tafsir ini adalah ibaratnya sesuai dengan akal orang berpikir. Itu tafsir lah. Kalau takwil itu kadang-kadang kada sesuai dengan akal. Di bawah ada jelasannya kena. Qala Sahibul Mazmar rahimahullah taala tafsirul awam wa ta'wilul khawas. Jadi tafsir itu sebagian orang awam misalkan. Nah, tafsir itu sebagian orang awam menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kemudian takwil itu sebagian orang khawas. Li'annahum al-ulama ar-rasihun li'anna ma'ana ar-rasuh as-sabat wa istiqrar wa istihqam fil ilmi. Karena jahidin, kenapa jadi dipadahkan Al-Quran itu saja dua golongan tadi. Yang pertama orang awam itu tafsir. Kemudian kalau yang takwil itu adalah orang-orang khusus. Orang khusus di sini adalah wali. Nah, wali lah. Karena Al-Quran telah berfirman, warrasikhuna fil ilmi. Jadi kadangkala memahami tentang ayat-ayat Al-Quran yang mutasabihatnya ada. Kalau mutasabihat ini kadangkala orang memahami. Misalnya alif lam mim. Alif lam mim artinya kan ada. Tafsirnya Allah ya'lamu bimuradihi. Hanya Allah saja yang tahu akan artinya. Di situ kan. Akan tetapi kalau orang yang diberi oleh Allah Ta'ala warrasihuna fil ilmi, yang hatinya tajam, maksudnya wali akan dikasih paham di situ. Isyaratnya ada. Dan diberi kabar ayat-ayat Al-Quran itu nah ada artinya menurut wali tersebut. Ulun dulu ada mendengar ada seorang ulama di Banjarmasin, alif lam mim jadi. Itu tahulah artinya. Kada yang tahunya kan. Cari aja yang diterjemah kada ada. Cari aja di tafsir mana aja kada ada tulisannya. Artinya tuh pasti tafsirnya Allah ya'lamu bimuradihi, hanya Allah saja yang tahu akan artinya. Nah, gitu. Tetapi wali ada dia dikasih kabar bahwa alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu adalah Muhammad. Nah, jadi ini kata artinya. Nah, kalau di tulisan kan ada masing-masing kan ada. Setiap wali saya ikut artinya, yang saya ikut wali ada artinya, masing-masing ada artinya. Dan kadang-kadang faedahnya pun masing-masing juga, kegunaannya pun masing-masingnya juga. Ha ya ain shad misalnya kan. Kalau kita baca hijib Nasar, hijib Nawawi, hijib Bahar ataupun ratib yang lain dong, wiritan yang lain dong. Itu banyak di situ dimuat ayat-ayat Al-Quran yang mutasabihat. Wali itu mengarang dong. Karena hidin ini diberi oleh Allah Ta'ala kepahaman tentang takwil, bukan tafsir lah. Takwil. Takwil ini adalah ibaratnya kegunaannya tahu, artinya tahu, kemanfaatannya tahu. Nah, itu namanya takwil. Dan begitu juga ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan ini adalah batin yang menerima wahyu langsung. Nah, kalau Al-Quran
itu adalah lewat Jibril langsung kepada Rasulullah SAW, kemudian ditulis. Ini sebagian orang awam. Akan tetapi kalau ilmu rahasia, ilmu yang dikatakan ilmu ketuhanan, itu adalah fis-sudur wala fis-sutur. Ilmu dari hati, bukan dari tulisan. Nah, itu takwil tuh orang itu. Ilmu takwil. Katanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang paling alim di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujahidin, aku tuliskan tafsir Al-Qur'an ini sedikit saja. Tafsirnya ada. Masih banyak yang aku kada tuliskan. Kalau seandainya aku tuliskan, maka sahabat ini datang lawan aku, akan memukuli aku. Karena apa? Tafsirnya ataupun takwilnya kada sesuai dengan akal. Jadi hidin kada tulis. Nang sisanya tuh hanya aku berikan kepada bisudur saja, lewat hati ke hati. Ilmu ketuhanan kada kawa dituliskan. Hanya hati ke hati dengan cara mujakarah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Kayak kita gini. Kada kawa ditulis ilmu kebatinan. Kalau rumus-rumusnya kira-kira kawa aja. Tetapi kalau hasilnya kada kawa, buahnya kada kawa. Ya. Seperti mana contohnya juga Imam Ahmad bin Hanbal, ahli muhaddisin. Kemudian hidin ini adalah mustahidin, dan hidin adalah sebagai imam fikih. Hidin ini hafal hadis itu kurang lebih 1 juta. 1 juta hadis hidin hafal. Muhammad bin Hanbal, muridnya daripada Imam Syafi'i, hafal 1 juta hadis. Tetapi yang hidin tulis hanya 40.000 hadis saja. Jadi yang 960.000 hidin kada tulis. Karena apa? Karena yang lain adalah takwil, bukan tafsir. Nah, inilah para ulama-ulama zaman dahulu, hidin ini mengejar, mencari mana takwilnya. Mana takwilnya. Kalau tafsir banyak aja orang jual. Nih, tafsir banyak aja di pasar. Terjemah banyak aja, tapi takwil ini ngalih mencari. Hanya bertemu dengan wali, nah wali itu langsung hatinya berdialog jelas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya takwil. Ya. Jadi ngalih ibadah takwil. Karena kalau takwil dikisahkan, itulah bisa dikeroyok orang. Ya Abdullah bin Abbas, ya kan? Nah, kalau Abu Hurairah berkata kayak itu juga, 2 perkara yang aku dapat dari Nabi, yang aku pahami. Yang pertama, yang aku beberkan, aku sampaikan. Yang kedua, yang aku simpan. Karena apa? Karena kalau aku utarakan yang kedua ini, pasti leherku akan dipenggal. Nah, itulah yang disebut adalah ilmu takwil. Nah, terus qala sahibut tafsir al-kabir radhiyallahu an, law futiha hadzal bab lam fatahat abwabul bawatin. Hujah orang, kalau seandainya tuh dibukakan pintu seseorang memahami daripada Al-Quran, baik Al-Quran yang tertulis ataupun Quran yang ada di hati, maka akan terbukalah tirai semuanya. Summal abdu ma'murun bi qiyamil amri wan nahi wa mukhalafatun nafsi fi kulli dairati min hajat dawair. Jadi jahidin di sini,
seorang hamba itu diperintahkan untuk perintah, perintah dan larangan. Kemudian seorang hamba tersebut juga disuruh untuk melawan hawa nafsu daripada diri kita. Jadi seorang hamba tuh pasti disuruh ibaratnya ittaqullah, seperti wasiat takwa kan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Perintah Allah Subhanahu wa taala menyuruh berbuat baik kan. Bil ihsan wan nahyi 'anil munkar. Kemudian jauhi daripada mungkar kan. Wal ma'ruf, jauhilah yang baik kan. Itu syariat toh. Dan seorang hamba itu juga disuruh supaya melawan hawa nafsu. Tuwaswisu fi dairatis syariah minal mukhalifati fi dairatit tariqah minal muwafaqati talbisan kadawit nubuwah wal wilayah wa fi dairatil ma'rifah minas syirkil khafi minan nawara niyati kadawan rububiyah kama qala ta'ala afara'aita mittakhadhal ilahahu hawahu. Jadi ternyata setiap ilmu tersebut ada rintangannya lah. Kalau orang syariat rintangannya adalah ada was-was rintangannya toh, yaitu iblis, setan, nafsu dan sebagainya. Kemudian kalau rintangan orang bertarekat adalah mengaku menjadi gangguannya nih, mengaku menjadi wali dan bahkan mengaku sebagai nabi. Nah, itu banyak toh. Hidin mengisahkan nih, kalau orang tuh bertarekat, ilmunya kurang, syariatnya kurang, gurunya kadada, itu bisa mengaku wali dan bisa mengaku nabi. Itu ujian ini. Makanya di sini harus ada namanya silsilah ataupun adanya sambungan rabitah dengan seorang guru yang mursyid. Karena kalau orang tuh ada hubungan guru dengan gurunya, walaupun guru nang ada nih misalnya kan kada sempurna misalnya, ada aja kekurangannya, tetapi hidin ini ada basic gurunya tuh yang sempurna. Itu nang tampil kena, itu nang melawan akan kena. Nah, yang penting ada hubungan dulu. Itu aja. Ibarat listrik tuh walaupun kabel nang ini halus, hendak menyambung kan, tapi hidin ini kabel ini berhubungan lawan nangganal. Nah, jadi powernya jadi kanan juga. Itulah pentingnya ada seorang guru. Kalau kadang kita mendalami tentang tarekat, kebersihan hati, saking bersihnya di situ kita ada gangguan, ada iblisnya, iya, bisa jinnya, iya. Yang lebih berbahaya lagi di situ adalah mengaku wali dan mengaku nabi. Itu tipuan loh. Nah, ya. Karena katuju benar kalau hati orang itu bersih, datangan bubuhannya dok. Jadi mengaku nabi ataupun wali itu sangat bahaya sekali. Kemudian kalau orang itu sudah mengalami kema'rifat, ilmu ma'rifat, itu di atasnya daripada yang tadi. Maka yang paling bahaya di sini adalah syirik khafi. Syirik khafi ini adalah syirik yang tersembunyi daripada mengaku sebagai Tuhan. Pulang kan? Kalau yang tadi mengaku nabi atau wali kan? Kalau di sini mengaku jadi Tuhan. Perjalanan orang tuh
Apabila masih diganggu ini, berarti ibaratnya orang itu masih perjalanan. Mengaku wali, mengaku nabi, mengaku Tuhan, itu masih perjalanan, belum sampai. Ya. Kalau ada ibaratnya orang mengaku Tuhan, di mana-mana Tuhan, nah itu berarti masih perjalanan. Jangankan kayak kita nih biasa nih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun pernah didatangi oleh Tuhan. Iblis mengaku Tuhan, tapi iblis, nah gitulah artinya. Menyuruh kada usah lagi menggunakan syariat, kada usah lagi menggunakan tarekat, kada usah lagi menggunakan ma'rifat, bahwa diri engkau adalah sudah gugur dah daripada kewajiban. Kada usah lagi sembahyang, kada usah lagi puasa. Nah, aslinya tadi adalah nur cahaya. Karena Imam Al-Ghazali adalah orang yang sangat alim, ibaratnya kepahaman yang sangat luar biasa, dan beliau tersambung nasab beliau dengan guru-gurunya. Akhirnya, Mujahidin, engkau adalah pembohong, engkau bukanlah Tuhan, engkau adalah iblis. Mujahidin bujur, iblis nih bujur, ya, aku adalah iblis, dan orang sekarang ini yang sejaman dengan engkau aku goda, dan udah masuk kepahaman aku sudah 60 orang waktu zaman Hidin. Jadi datang Hidin ini. Jadi iblis ini ibaratnya mendatangi sudah 60 orang, tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani kada kawa digoda, kada kawa diganggu. Karena ibaratnya kuat daripada ilmunya kuat, rabitah hubungannya kuat. Nah, akhirnya iblis tadi menjadi cahaya hitam, menjadi kabut. Habis itu pergilah. Nah, jadi kalau orang sudah bersih hatinya itu kada terlepas daripada gangguan. Kemudian adapun daerah hakikat Jahidin, di sinilah orang sudah sampai buahnya. Fala madkhala fiha lisyaitan wa nafsi wal malaikati. Jadi kalau orang sudah masuk di daerah hakikat, maka di situ kada ada lagi gangguan. Di situ kada ada lagi nafsu, dan di situ kada ada lagi malaikat. Ada itu. Lanna ghairullah ta'ala yahtariku fiha kama qala Jibril alaihi salatu wasalam. Mujahidin di situ hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada. Yang lain kada kau masuk waktu itu. Perkataan daripada Jibril Jahidin, lau nanatul unmalatan lah taraktu. Kalau seandainya aku tuh mendekati Jahidin waktu Nabi Muhammad tuh, waktu Mi'raj kan, jadi Jibril ini kada kawa turun, kada kawa naik, di bawah aja. Seandainya tuh Jahidin, aku tuh mendekati lawan Nabi, walaupun seujung jari, niscaya aku akan terbakar. Wa yakhlisul abdu anda izin min khusamatin nafsi wasyaitani. Jadi Jahidin, ketika orang sudah sampai ke hakikat tersebut, itulah yang disebut orang ikhlas. Ikhlas menurut Hidin ini kan kayak itu tuh. Apabila sudah ke hakikat, itulah yang disebut orang ikhlas. Yang kada ada lagi gangguan setan, iblis, malaikat, dan nafsu. Kada ada lagi di situ.
hanya sidin saja yang ada. Lana Allah Ta'ala. Bahkan di sini hidin panah, dan di sini hidin ibaratnya tuh sudah zauknya tingkat tinggi, bahkan hidin di situ mabuk yang luar biasa. Mabuk lain mabuk minuman, mabuk karena saking kada merasa dirinya tuh, kada ingat lagi, parak benar, saking paraknya tuh kada dijarak, saking paraknya tuh kada ada ingatan lagi, kada ada batas lagi, seakan-akan yang dilihat tuh kada ada yang lain lagi, seakan-akan Allah Ta'ala semata yang dilihat. Nah, ini adalah orang duduk di makam hakikat namanya. Nah, makanya guru-guru kita kan cara melatihnya ada. Cara melatihnya tuh ada sampai ke puncak. Tapi latihan aja lah, bukan menjadi latihan aja deh. Ya. Kalau menjadi itu jenderal, ini jenderal dah. Ini pangkat jenderal. Kalau kita nih kawah aja umpatan, tapi bukan mengaku diri kita seperti ini, jangan mengaku kita orang hakikat. Karena persyaratan jadi orang hakikat tersebut, syaratnya adalah jadi wali. Syaratnya jadi wali adalah dia melewati 1000 tangga. Tangga yang pertama yang dilewati adalah dia harus berisi karamat. Nah, karamatnya masing-masing aja. Tetapi kalau kita hendak umpatan, maksudnya mencoba latihan bisa aja. Tapi jangan mengaku. Itu aja. Nah, ibaratnya sudah umpat bagawi syariat sudah kan. Kemudian kita mendalami, kita mengamalkan daripada susuruhan perguruan sudah, ngarannya adalah tarekat. Kemudian ibaratnya yang ketiga ini kita belum, yaitu ma'rifat. Ma'rifat ini bukan ilmu ataupun pengetahuan, ibaratnya kita mendengarkan kabar, hati kita berpandir atau hati kita mendengar langsung bahwa kita dimakrifatakan. Ini hati itu berpandir kita. Misalnya Fulan, kamu aku angkat ke atas dan kamu aku bawa misalnya ke surga, dan kamu adalah aku didik, dan kamu adalah aku tuntun. Nah, itu berarti tanda-tanda orang yang dimakrifatakan. Ma'rifat itu adalah urusan hati kan. Lain ma'rifat yang luar tuh, ma'rifat juga artinya pengetahuan, artinya kan pengetahuan. Ma'rifat itu artinya pengetahuan. Tetapi kalau menurut di sini ma'rifat pengetahuan yang di dalam, yang dijemput tuh. Nah, setelah itu baru kita nih sudah tarekat mendalami, kita amalkan, kemudian ya menghilangkan diri, hilangkan diri terus. Nah, hilangkan diri sampai ibaratnya seakan-akan Allah Ta'ala aja yang ada. Bisa juga kayak itu, Allah Ta'ala saja yang ada. Jadi duduknya dirasa lah, bukan dipaham, dirasa. Rasakan diri kita nih ibaratnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu lah. Misalnya lah, kita diciptakan oleh Allah, kemudian kita ini digerakkan oleh Allah, iradat, qudrat iradat ataupun sifat yang 7 itu lah kita rasakan dalam diri kita. Tetapi itu titipan Tuhan. Hidin juga nama adakan, hidin juga yang menggerakkan, dan hidin juga ibaratnya yang memahamkan. Dan kedudukan kita waktu itu hanyalah hamba yang kada bisa apa-apa. Tapi jangan mengaku Tuhan, itu ya. Maksudnya di sini bahwa kita merasa diri kita ini hamba, kemudian dititipkan
yang sifat 7 tadi tuh, kudrat, iradat, sama, basar, ilmu, hayat, kalam, itu dititipkan lawan kita, tetapi itu dari Allah Ta'ala juga tuh. Kemudian tinggal butingan kita boleh kakak iradat ampun hidin. Kemudian sebuting kita boleh kakak, akhirnya kita kada ada bisa bapak diam aja kita diam. Itu dalam paham rasa lah, dipaham rasa. Nah, kalau orang kaya ini belajar orang kaya ini, insya Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan paham ilmu laduni bagi kita. Dipahamakan ya ilmu laduni di sini yang disebut adalah takwil tadi. Takwil laduni, takwil artinya kita dipahamakan bagi gimitan. Nah, itulah cara pembersihan hati yang paling cepat itu toh. Makanya orang bahari itu banyak yang jadi wali gara-gara melajemakan, menggunakan kayak itu tadi, menghilangkan sebertaan. Hamba hidin juana ampunnya, hidin juga yang menitipakan, hidin juga yang menggerakkan, hidin juga yang melajari dan sebertaan. Nah, itu cara latihannya. Maka kalau ada waktu di pojok-pojok rumah, di sudut-sudut kamar, merenung kita kayak itu ya. Kalau itulah namanya tafakur diri, tafakar sa'ah khairun min ibadah sab'ina sa'ah. Barang siapa yang bertafakur 1 jam kah, maka itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Nah, tafakur 1 mat kan. Nah, dan kalau diterima oleh Allah Ta'ala tafakurnya, diterima oleh Allah Ta'ala tafakurnya waktu itu, bisa tembus makam yang 2 juta makam tuh sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tapi ngalih bang ya, kalau jangan langsung jadi ibaratnya langsung dipakai langsung jadi kada. Jadi kita nih ibaratnya dari orang awam, dari orang awam menuju Allah Ta'ala. Orang awam nih hendak bertemu lawan presiden, kada di jalur. Orang kampung gawian bahuma tujuan hendak bertemu lawan raja, kada di jalur. Tetapi kalau orang itu baik dengan mengikuti aturan, menghilangkan daripada keananiahan, menghilangkan daripada syirik, kada ada ujub, kada ada riya, kada ada dengki dan sebagainya. Kaina kalalawasan viral ya tak. Presiden kita ketujuh, ambil aja. Ambil kita. Kina yang disuruh bisa wali ibadah dulu mendatangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, aku ini utusan jawali untuk melajari sampian. Melajari apa? Pokoknya masalah hati. Nah, dilajari ini. Masalah hidup. Nah, dilajari. Itu bagus. Bagus orang ini kan perhatian bagus. Mbak dilajari ini akhlak berubah. Jauh orang kampung, aja. Semalam jadi maling ya. Semalam jadi pemabuk, jadi baik. Nah, imbah itu hidin mbak amalia baik, mbak akhlak. Imbah wali datang, Nabi pulang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku utusan juan aja, malah jadi sampian. Siapa pian? Aku Nabi Haidir. Datang pulang Nabi. Siapa pian? Aku Nabi Idris. Melajari juga dah. Nah, wali melajari, Nabi melajari,
akhirnya alim orang tersebut. Itulah yang disebut orang mendapatkan ilmu laduni. Gara-gara mantapakuri tadi, mensucikan hati tadi. Orangnya di atas silam aja, tapi gurunya dari langit. Gurunya dari langit, datangan. Sampai wali-wali kutub datangan sepertaan. Ini yang ketujuh. Habis itu sudah bersih hatinya, sudah siap ditampilkan akhlak baik dan sebagainya baik. Hanya diunjuk lawan raja, hanya diunjuk lawan presiden, hanya diserahkan lawan jad wajibul wujud. Makanya syaratnya kayak itu tadi. Itulah kalau sudah bertemu dengan jad wajibul wujud, itulah buahnya. Itulah buahnya. Akan tetapi untuk menuju buah harus melewati wali, harus mengumbati nabi. Ingat, tangganya ataupun pintunya setumat saja. Yang pertama kita tahu lawan kuncinya, yang kedua tahu lawan lorongnya, yang ketiga tahu lawan pintunya, kemudian langsunglah kepada Allah, ajat wajibul wujud. Ini bukan ilmu, tapi perjalanan. Kalau ilmunya aja banyaknya di buku perjalanan Isra Mi'raj, ya kan? Dan begitu juga wali-wali, orang-orang yang mendapatkan buah tersebut itu seperti mana Nabi juga Isra Mi'raj juga. Bisa hatinya aja ataupun rohnya aja yang terbang. Bisa juga lawan awak-awaknya terbang ke sana. Bertemu jad wajibul wujud. 7 lapis awak ke sana. Kayak apakah? Kita kada tahu juga. Yakadu min syahdatis sawaki pu'adi yatiru. Jauh orang soleh itu seakan-akan nih kedahsyatan hatiku nih, seakan-akan kedahsyatan hatiku nih, itu hendak terbang ilal habibil ladzi hubbuhu sakana fid damiri. Karena kekasihku sudah bersemayam di hatiku, yaitu Rasulullah, maksudnya kayak itu. Jadi orang nang tadi hendak bertemu lan buahnya itu yang pertama kali adalah harus bertemu lawan Nabi. Setelah bertemu Nabi, nanti Nabi nang akan menyerahkan dengan wajibul wujud. Ini kayak itu tuh, tangganya kayak itu. Yang pertama harus bersih dulu, bening dahulu. Setelah bening, ibaratnya hanya diturunkan guru batin lah, guru ruhani, bukan guru ruhani yang ceramah lain. Nah ceramah itu bangplok kita, apalagi mengiau ke rumah, amun kada diambloke kada datang lagi. Kalau yang ini kada beamplokan, kada bisa beban lagi hidin, kada bisa syariat lagi, kada beribadah lagi, kada ada lagi kegiatan keagamaan khusus sekian marahmati aja, melajari aja. Itu beban wali itu. Itu tuh gawean hidin. Dan hidin tuh bakal keliling terus, kita benar kada tahu. Dan hidin hendak mendatangi orang-orang yang tak buka ainun basirahnya. Hidin hendak mendatangi orang tersebut. Dan hidin hendak menitipakan paham-paham. Apalagi kitab hidin baca misalnya, orang tuh kada tahulan hidin, kada pernah bertemu, tak salah. Misalnya orang membacakan kitab tuh pahamnya tak salah, hidin risau benar mencari lan orang nang ada nang tetamu hatinya bisa terbuka. Hidin hendak menghabari dan memedahkan lawan si orang tuh bahwa orang tuh sesat. Kayak gitu. Kalau orang wali itu kayak itu didatangi
wali-wali yang ganal tuh nah. Misalnya guru tuh membacakan kitab Ihya Ulumuddin, tapi pemahamannya salah karena hidin ini kada bertamulan hidin. Maksud daripada hidin itu lain. Kemudian Imam Al-Ghazali ini mencari orang di kampung situ, nah alim juga, nah bisa menagurakan lawan orang tersebut bahwa maksud yang dibaca tadi kitabnya adalah ini pahamnya. Makanya ulama Bahari mereka itu membaca kitab selain paham membacanya, akan tetapi kalau bisa sampai bertemu dengan pengarangnya secara rohani. Tapi jarang itu ya kalau. Nah ada membacakan aja, baca wasul paling-paling kan. Tetapi nama mendahakan tuh jarang benar. Nah, udah terasa ya kalau paham ya kalau lah. Nah, ya kalau kita bagi gimitan jadi kita ada aja kita cara pakainya ada di sini lengkap ini nih. Ya, tapi bagi gimitan bang, kada keba langsung merjut tahajud kita. Insyaallah ada aja cara pakainya. Nah sedikit lagi jahidin di sini, barang siapa tuh nah lam yasir ila haqiqah lam yakun mukhlisan lianna sifatul basyariyah la tabna illa bitajrijat. Jahidin kalau siapa-siapa orang tuh nah belum sampai kepada paham hakikatnya, yang hakikatnya nih, maka orang tuh kada ikhlas, belum ikhlas. Nih. Dan jahidin di sini karena apa? Karena sifat manusianya ada masih. Manusia ini ibaratnya sifatnya masih hawa nafsu. Kecuali bisa ikhlas apabila inya sudah menghilangkan sifat kemanusiaannya dan bertajalli dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertajalli itu. Wala tartafi'u juhuliyatu illa bi ma'rifati zat Subhanahu wa taala wa yu'alimuhullah bila wasitatin min laduni ilman. Nah, apabila jahidin di sini orang tuh sudah sampai kepada hakikat, wajib Allah Ta'ala yang membimbingnya tanpa ada perantara. Kada pakai nabi lagi, kada pakai malaikat lagi, kada pakai wali lagi, hidin langsung. Nah apabila sudah orang tuh makam di hakikat. Nah disinilah jahidin yang dimaksud yang kemarin roh Qudsiyah itu kan. Wa ya'rifun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alih batan tanbiqu nihayatu ila bidayah. Nah disitulah nanti jahidin kita tuh bakawan sedikit lawan orang yang zahir nih. Bakawannya hanya para nabi, para malaikat, para wali. Nah, terbanyak batin kita bakawan. Nama hilang hidin. Makanya hidin ini rame, kadang nak diganggu, kadang menerima tamu, saking ramenya hidin. Bepandir, berkisah lan wali-wali. Wa hasuna ula ikarafiqa. Sampai ke situ tuh, kalau sudah orang tuh mendapatkan buah hakikatnya, Allah Ta'ala langsung melajarinya, kemudian dikasih kawan lain daripada kawan yang biasa lagi, yaitu kawannya Nabi, para wali, dan malaikat. Nah ini tinggi banget ya kalau nenek. Tapi paling kada kita nih ibaratnya, kalau kita tetamu kayak itu lagi, jadi kita takajud lagi. Kalau kita makam sampai ke situ, kita bakawan malaikat aja, bakawan nabi aja. Itu hasil daripada buahnya itu bakawan.
di dunia bakalan itu. Nah, mudah-mudahan ya kalau berkah dan kita membacakan ini mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah daripada wali-wali. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila as-sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.